Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan salah satu tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Fikih Munakahat Mawaris. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat Mawaris yang telah memberikan kami berupa tugas ujian tengah semester dengan membuat video presentasi dengan judul materi masing-masing. Materi kali ini saya akan menyampaikan tentang syikok. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Mustika Ayu dengan NIM 12220202337. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester Fikih Munakahat Mawaris. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama mengenai pengertian syikok, yang kedua dasar-dasar syikok, yang ketiga bentuk syikok, dan yang terakhir proses pengangkatan hakam. Yang pertama yaitu pengertian syikok. Syikok berarti pertengkaran. Kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri, sehingga dapat kita simpulkan syikok ini adalah perselisihan antara suami istri yang dimana ketika perselisihan itu terjadi tidak dapat diselesaikan oleh keduanya. Syikok ini timbul apabila suami atau istri tidak melakukan kewajiban yang mesti dipikulnya. Nah, syikok ini biasanya juga disebabkan karena istri nusyuz atau mungkin juga karena suami itu berbuat kejam atau aniaya terhadap istri tersebut seperti suka memukul, suka mencaci, suka menyuruh untuk berbuat munkar dan lain-lain sebagainya. Menurut kalangan Syafi'iyah, syikok ini merupakan perceraian yang dikhawatirkan ketika perkawinan itu dilanjutkan itu akan menyebabkan madorot bagi keduanya. Nah, sedangkan menurut Sayyid Sabiq, syikok ini adalah perceraian yang doror, yang berbahaya karena beliau beranggapan bahwa suami yang menganiaya, suami yang mencaci, suami yang suka menyakiti badan jasmani istrinya dan suka menyuruh untuk berbuat munkar. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya syikok ini adalah perselisihan antara suami istri yang dimana ketika mereka terjadi pertengkaran atau perselisihan tersebut, mereka tidak bisa menyelesaikan dengan baik oleh keduanya gitu. Pertengkaran ini bisa disebabkan oleh suami atau istri yang tidak menjalankan kewajibannya atau juga dikarenakan istri nusyuz atau misalnya suami menganiaya kepada istrinya. Yang kedua yaitu dasar-dasar syikok. Ada dua dasar yang menjadi acuan mengenai syikok ini. Yang pertama menurut Quran Surah An-Nisa ayat 35 dan yang kedua menurut Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989. Yang pertama mengenai syikok, dasar yang pertama yaitu menurut Quran Surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma Innallaha kana aliman khabira. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Yang artinya, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud untuk mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah An-Nisa ayat 35. Nah, dari berbagai pendapat dapat saya simpulkan bahwasannya syikok ini merupakan sebuah kondisi rumah tangga yang sudah pecah antara suami dan istri, yang lebih menjurus kepada pertengkaran atau percekcokan yang tajam bahkan mengandung unsur doror atau bahaya. Nah, maka diperlukan pengangkatan hakam ini untuk memperbaiki rumah tangga tersebut. Dengan demikian, setidaknya ada dua kriteria yang menjadi perselisihan dalam rumah tangga itu. Yang pertama, ketidaksesuaian pada kedua belah pihak. Artinya, masing-masing pihak tersebut telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompeten lagi. Yang kedua, sebuah
Cekcok rumah tangga baru bisa disebut sebagai perkara syikok ini di samping persyaratan yang pertama tadi, juga bila mana percekcokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua pihak suami istri tersebut secara damai. Nah, percekcokan yang terjadi dalam rumah tangga pasangan suami dan istri tersebut rupanya memang tidak bisa lagi diselesaikan oleh kedua pasangan tersebut. Terlebih lagi, percekcokan tersebut dalam jangka waktu yang lama atau jangka waktu yang panjang. Nah, dasar yang kedua yaitu merupakan dasar hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Pasal 1 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf F. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk syikok. Ada beberapa bentuk syikok. Di sini saya akan memaparkan 8 poin. Yang pertama, istri tidak memenuhi kewajiban suami. Yang kedua, tidak memuaskan hasrat seksual suami, melakukan pisah ranjang, dan menolak untuk menanggapi panggilannya. Yang ketiga, keluar dari rumah tanpa seizin suami atau tanpa hak syar'i. Yang keempat, tidak mampu mengatur keuangan. Yang kelima, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama dan sebagainya. Yang keenam, seorang suami tidak mampu memenuhi kewajiban istri. Yang ketujuh, ketidakmampuan suami menafkahi istri. Dan yang terakhir, suami tidak pengertian terhadap istri. Dan poin yang terakhir yaitu proses pengangkatan hakam. Nah, proses pengangkatan hakam ini merupakan inisiatif dari majelis hakim, yaitu dalam tahapan pemeriksaan perkara hakim sudah dapat menilai perkara tersebut. Selanjutnya, setelah pembuktian kedudukan perkara tersebut semakin jelas, dan disinilah hakim mengangkat hakam, yaitu memerintahkan kedua belah pihak untuk mendatangkan orang yang dapat dipercaya. Kemudian diambil sumpah oleh majelis hakim dalam pelaksanaan tugas tersebut. Kemudian dibacakan putusan sela, selanjutnya hakam melaksanakan tugasnya. Setelah melaksanakan tugasnya, hakam melaporkan hasilnya kepada majelis hakim, apakah hasil dapat didamaikan ataupun tidak harus didengar oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan. Jika berhasil didamaikan, maka perkara tersebut harus dinyatakan selesai karena damai dan harus dicabut. Sebaliknya, jika tidak berhasil, dilanjutkan dengan pemeriksaan akhir, yaitu masing-masing mengajukan kesimpulan. Hal ini sesuai aturan normatif pengangkatan hakam dalam pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 35. Hakam sangatlah berpengaruh terhadap perkara yang diadili oleh hakim di pengadilan agama karena hakam lebih memahami pihak lebih dari fakta yang ditemukan oleh hakim di persidangan, serta hakam juga berpotensi lebih besar untuk mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan asas mempersulit perceraian serta dan dapat menekan angka perceraian di Indonesia. Selain itu, mendukung upaya mendamaikan yang dilakukan oleh hakim pada setiap persidangan. Baik, sebelum kita mengakhiri presentasi, dapat disimpulkan dari materi yang sudah saya paparkan bahwasannya syikok ini merupakan perselisihan yang terjadi antara suami istri, di mana perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan kembali oleh keduanya. Nah, perselisihan ini bisa terjadi karena salah satu dari mereka atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri, dan juga karena istri nusyuz atau mungkin dianiaya atau dicaci maki atau dirusak jasmaninya oleh suami tersebut. Nah, oleh karena itu, proses pengangkatan hakam di sini sangat penting karena hakam dapat membantu untuk memperbaiki hubungan kedua belah pihak tersebut dan juga mampu mendukung untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton presentasi ini sampai akhir.
Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan.